Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan bab yang ke-18 dari kitab Taisirul Khalaq yang menerangkan kitab akhlak, pendidikan dasar di pesantren. Yang ke-18 adalah bab al-ifah. Al-ifah itu adalah penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan. Ini sifat yang baik. Ifah itu adalah penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan. Wahia sifatun lin nafsi taqufuha anil muharramat wa rada ili syahawat. Ifah atau itu adalah sifat seseorang yang bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan juga kesenangan-kesenangan atau keinginan-keinginan yang buruk seperti sabar, qanaah dan lain-lain. Itu merupakan cabangan dari ifah, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wahya min asrafil khisali wa asmaha. Ifah itu merupakan budi pekerti yang baik dan juga sebutan yang baik. Ifah, menjaga diri dari hal yang diharamkan. Wa alaiha yatafarra'u katsirun minal fadail. Ifah itu memiliki cabang yang banyak. Ifah itu memiliki keutamaan cabang yang sangat banyak. Seperti contoh kasobri, sabar, wal qanaah, menerima apa adanya, wasakho, dermawan, wal musalah, pasrah. Ketika kita sudah berusaha, hasil akhirnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal warok, memiliki wirai itu ya menjaga dari hal yang diharamkan. Wirai, menjaga harga diri. Wirai. Wal waqori, tenang. War rahmah, tenang itu ya tidak perlu khawatir besok itu makan apa, besok itu kehidupanku bagaimana. Waqor, jatmiko, jadi tenanglah dalam kehidupanmu. War rahmah, kasih sayang. Wal haya, pemalu yang pada tempatnya, seperti pemalunya seorang wanita dengan menutup aurat. Nah, itu adalah sifat yang baik. Dia malu ketika auratnya terbuka, jadi seorang wanita itu tertutup. Wal haya, pemalu. Nabi Muhammad juga pemalu, memiliki sifat pemalu. Fahia kangzu, bukan pemalu tidak pada tempatnya, seperti mengatakan hal yang baik di depan umum. Nah, itu kan terus saya bilang saya malu mengatakannya di depan umum. Itu kan tidak pada tempatnya. Fahia kangzuman lama ahu. Ifah itu menjadi gudang bagi orang yang hartanya itu tidak banyak di dunia gitu. Semisal seseorang di dunia tidak memiliki harta yang berlebih, nah sifat-sifat ifah di atas seperti sabar, qanaah, dan lain-lain di atas tadi itu bisa merupakan ladang pahala bagi orang-orang yang hartanya tidak berlebihan di dunia. Wa tajuman la syarafalah, dan juga merupakan mahkota bagi orang yang tidak memiliki kedudukan di dunia. Ya jadi orang biasa aja. Jadi orang biasa, bukan pejabat, bukan orang penting, ataupun bukan public figure. Sifat-sifat seperti sabar, qanaah, kasih sayang, pemalu, itu merupakan mahkota bagi orang-orang biasa yang tidak memiliki kedudukan atau public figure di dunia. Itu jadi jangan berkecil hati, karena kadang orang-orang yang biasa itu ketika dia dihiasi dengan sifat-sifat sabar dan lain-lain di atas, sifat-sifat ifah yang merupakan cabangan sifat ifah di atas, itu
bisa merupakan ladang pahala bagi orang-orang tersebut. Jadi jangan khawatir menjadi orang biasa ataupun tidak penting atau tidak menjadi sorotan orang lain, itu kadang malah menjadi jalannya seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak semudah apa yang dikatakan. Semuanya butuh perjuangan dan proses. Sabar itu ketika diucapkan itu mudah. Tapi coba kalau kata orang miskin, apakah itu mudah? Orang yang sedang butuh uang dan dia tidak memiliki uang berlebih, dan anjuran Islam apa? Bersabarlah terhadap hal itu. Nah, itu tidak mudah, tapi ketika seseorang bisa melakukannya, ganjarannya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang semuanya butuh perjuangan untuk melakukan kesabaran. Tidak semua orang mampu melakukannya. Wasababuha, sebab orang memiliki sifat ifah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan tadi, yaitu ingkita utama. Dia tidak tomak atau tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, tidak meminta-minta pada makhluk. Jadi mintanya itu hanya kepada Allah, tidak kepada sesama makhluk. Misal seseorang yang sangat butuh uang, dia menjaga dirinya dengan sabar tanpa meminta-minta kepada orang lain. Nah, sampai orang sekitar itu tidak tahu bahwa dia sebenarnya butuh bantuan, tapi dia tutup-tutupi dan hanya mengharap rezeki dari Allah, tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu merupakan penyebab orang memiliki sifat ifah, sabar dalam keadaan meninggalkan tomak atau tidak mengharap sesuatu pada makhluk. Dia mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul hirsi ala kasbil mali wal qanaah. Dan tidak rakus dalam mencari harta. Saya ulangi, wa tarkul hirsi ala kasbil mal, dan tidak rakus atau tidak berlebihan dalam mencari harta dunia yang akhirnya kan akan hilang, habis ataupun musnah. Harta dunia kan tidak akan awet. Untuk hari berikutnya pasti hilang, habis, musnah atau berpindah pada orang lain. Harta kan cuma seperti itu. Jadi seseorang tidak berlebihan atau tidak rakus dalam mencari atau menghasilkan sesuatu di dunia ini yang berupa harta. Itu merupakan sebab dari sifat ifah. Wal qanaah bima tad'u ilaihi darurah, dan menerima sesuatu yang telah ditetapkan pada dirinya, seperti makanan hari ini, semisal adanya sayur tahu dan tempe. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah tidak terima terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menerima keadaan yang ada di dirinya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah, sifat qanaah yang merupakan cabangan dari sifat ifah, menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Atau seperti contoh kan orang yang mengeluh terhadap rezeki yang didapatkannya, wah hari ini makanan cuma tempe, tahu tempe aja, sering mengeluh tersebut kan hal yang diharamkan. Nah, ketika dia mampu menghilangkan hal itu dengan sifat qanaah, menerima apa adanya, alhamdulillah hari ini saya bisa makan dengan rezeki yang Allah berikan kepadaku, walaupun dengan sayur dan tempe ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kan seperti itu harusnya. Qaulullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala,
yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang bodoh itu mengira terhadap orang-orang kaya, mengira pada mereka bahwa mereka itu kaya karena mereka menjaga dari sifat haram. Orang-orang bodoh itu mengira pada orang-orang mukminin ya, bahwa mereka itu kaya. Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka itu hanya menjaga sesuatu hal yang diharamkan. Jadi seperti contoh yaitu kalau sifatnya seorang mukminin itu kan semisal dia sangat membutuhkan sesuatu, tapi dia tidak sampai meminta-minta pada orang lain, sampai orang lain itu mengira bahwasanya dia itu orang kaya dan mampu mencukupi kebutuhannya, padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat membutuhkan lah. Apa yang dilakukan itu merupakan sifat ifah yang ada pada diri seorang muslim. Dia menutupi kesedihan yang ada pada dirinya sampai orang lain tidak mengetahuinya. Itu adalah sifat yang baik. Apakah itu mudah? Ya sulit. Tidak semudah apa yang dikatakan. Tapi tetaplah kita meminta aunah atau pertolongan Allah agar kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiyal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani abihi." Sangat beruntung orang-orang yang menunjukkan terhadap agama Islam dan kehidupannya itu mencukupi, dan kehidupannya itu cukup, dan dia menerima apa yang ada pada dirinya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sampai meminta-minta pada orang lain. Jadi terus ikuti channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Apabila video ini bermanfaat silahkan di-share. Kalau ada kurang lebihnya itu dari saya, kalau ada kurangnya itu dari saya, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab yang ke-19 di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.